tugas dan fungsi penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, mengajak, memanggil, menyeru masyarakat kepada amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana metode mengajaknya itu? Di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu ada cara untuk mengajak itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah, bawalah manusia itu kepada jalan Allah. Yang pertama itu dengan hikmah, contoh teladan. Artinya apa? Penyuluh agama harus mampu bersikap, berbuat, berpakaian, berpenampilan sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpakaian saja, misalnya pakai mudawara, pakai lili, orang sudah berkata, Ustazah, Ustaz, pakai baju yang longgar. Jadi berikan metode dakwah itu dengan bil hikmah, mengajak orang dengan bil hikmah. Kita tidak berbicara, tidak berbuat, tapi orang sudah mencontoh kita. Yang kedua, mengajak orang itu dengan seruan ucapan melalui tabligh, ceramah. Oleh karena itu penyuluh wajib pandai ceramah. Yang ketiga caranya adalah dengan diskusi, mujadalah, berdiskusi. Saya berharap di Danau Kembar ini ada kelompok-kelompok binaan, kelompok-kelompok diskusi. Orang itu tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke musala, tetapi kita bisa datang kepada dia misalnya melalui kelompok tani, melalui remaja-remaja yang berdiskusi tentang bagaimana memahami, menghayati tentang ajaran Islam itu sendiri, mengikuti dakwah itu sendiri. Kan banyak orang yang dilihat di musala tidak datang, dilihat di masjid tidak tiba. Di mana dia ada? Di sawah. Di mana dia ada? Di kebun. Di mana dia ada? Di kedai-kedai. Kita masuk di situ. Jadi masuk kita di situ. Sehingga apa? Akan tahu kita bahwa dia itu persoalannya seperti ini, solusinya seperti ini, jalan keluarnya seperti ini, dakwah kita ditempatkan pas seperti itu. Itu metode mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi. Yang kedua, penyuluh agama itu harus dengan baik menguasai materi dakwah yang akan kita sampaikan. Materi dakwah itu kan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, maslahal mursalat dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita konsep, kita pahami, kita kuasai materi yang akan kita sampaikan itu, kita susun dengan rapi, baru kita sampaikan. Kalau kata Pak Nasir yang mengarang fiqhud dakwah itu, kalau ustadz mubaligh penyuluh agama naik tanpa persiapan
turun tanpa penghormatan. Jadi nanya mimbar awak tanpa persiapan, kita turun tanpa penghormatan. Orang menggeliang, orang menggeliang. Pak menggeliang, tiba dia telah ratek selutik. Tak tentu ni kan disabui lah. Jadi oleh karena itu, seorang penyuluh agama itu kalau bapak-bapak harus ada konsep jadi dalam sekantong kita ini. Konsep khutbah, konsep ceramah. Jadi di saat orang minta kepada kita, kita sudah siap untuk menampilkan. Yang ustazah juga seperti itu. Harus ada konsep jadi di dalam tas kita itu. Sewaktu orang minta kepada kita tausiah, apakah kelompok tani, yasinan, kita tampil dengan baik, dengan materi-materi yang baik. Akhirnya apa? Sewaktu kita menguasai materi, kita tampil dengan kuasa materi yang bagus, kita akan turun dengan penghormatan yang mulia. Yang ketiga, yang perlu dipahami oleh penyuluh agama itu adalah lihat audien. Audien kita dengan siapa? Misalnya kita berbicara di tengah-tengah masyarakat yang sekelilingnya adalah pasar umpamanya. Yang akan kita kaji itu adalah bagaimana cara berdagang secara Islam, timbangannya harus betul, jual beli ijab kabulnya harus betul, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kuasai audien kita, di mana kita berada untuk menyampaikan dakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu penyuluh agama yang kami hormati, karena tugas dakwah ini sangat berat, apa yang harus dan mesti kita benahi terhadap diri kita? Ada 3 yang harus kita benahi. Yang pertama, persiapkan keimanan kita harus mantap. Kalaulah iman awak kuwe, akidah awak kokoh, tauhid awak lah selesai, apapun tantangan dan rintangan pasti bisa kita hadapi dengan baik. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup akan terarah. Orang yang beriman, orang yang punya tauhid, orang yang punya akidah yang baik itu, dia tidak tergantung kepada manusia dan tidak tergantung kepada siapa-siapa. Dia mengharapkan gantungannya itu adalah kepada Allah. Yang kedua, perbanyak amal ibadah. Yang diharapkan amal soleh ini adalah di samping kewajiban yang telah kita tunaikan itu, bagaimana kita mencoba membarengi dengan ibadah sunnah. Puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran setiap hari, salat duha, salat sunat tahajud, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyuluh agama itu adalah ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam melakukan aktivitas, ikhlas dalam melakukan pekerjaan sebagai pejuang agama Allah. Orang penyuluh harus ikhlas melakukan pembinaan, penyuluhan, dakwah, menjadi mubalik dalam semacam itu betul-betul karena Allah. Nah, kalau lah ikhlas awak, lah bagus awak, saya yakin dan percaya bahwa kita itu bisa menjadi penyuluh yang profesional, bisa menjadi penyuluh yang baik. Jadi itu beberapa hal
yang bisa kita sampaikan pada pembinaan kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan penyuluh di Danau Kembar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu, jadikanlah semuanya betul-betul berbuat, bekerja, segala sesuatu itu harus dilandasi dengan niat ikhlas. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.